Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Magfiro, kelas 1A. Di sini saya akan menjelaskan tentang elektroforesis dan thermal cycler. Apa sih elektroforesis itu? Elektroforesis merupakan suatu metode pemisahan yang memanfaatkan medan listrik yang dihasilkan oleh elektroda untuk memisahkan senyawa-senyawa yang memiliki muatan berupa kation maupun anion. Prinsip kerjanya yaitu elektroforesis skill dimulai saat makromolekul yang bermuatan listrik ditempatkan pada medium yang berisi tenaga listrik. Molekul tersebut akan bermigrasi menuju kutub positif atau kutub negatif berdasarkan muatan yang terkandung di dalamnya. Molekul yang bermuatan negatif atau anion akan bergerak menuju kutub positif atau anoda, sedangkan molekul yang bermuatan positif atau kation akan bergerak menuju kutub negatif. Di sini terdapat dua metode utama untuk kalibrasi alat elektroforesis. Yang pertama, metode standar, menggunakan marker DNA yang telah diketahui ukurannya. Marker DNA ini ditambahkan ke gel elektroforesis bersama dengan sampel yang akan dianalisis. Setelah elektroforesis selesai, jarak migrasi marker DNA diukur dan digunakan untuk membuat grafik kalibrasi. Yang kedua, metode standar internal, menggunakan marker DNA yang terintegrasi ke dalam gel elektroforesis. Marker DNA ini biasanya dimasukkan ke dalam larutan agaros saat gel dibuat. Setelah elektroforesis selesai, jarak migrasi marker DNA diukur dan digunakan untuk membuat grafik kalibrasi. Metode standar internal lebih disukai daripada metode standar karena lebih akurat dan tidak memerlukan penambahan marker DNA ke gel. Selanjutnya ada bagian-bagian alat. Yang pertama ada buffer sebagai larutan penghantar arus listrik dan menjaga pH medium. Yang kedua ada sample wheels, lubang sumuran sebagai tempat sampel. Yang ketiga ada chamber, digunakan untuk wadah gel agaros. Yang keempat ada elektroforesis tank atau tangki elektroforesis untuk proses running sample. Yang kelima ada penutup, mengurangi penguapan buffer dan mencegah kontaminasi selama proses elektroforesis. Yang keenam ada power supply atau sumber daya listrik, menyediakan medan listrik untuk pergerakan partikel bermuatan. Pembacaan data hasil elektroforesis secara manual biasanya dilakukan dengan membandingkan pola pita pada gel dengan pola pita standar. Pola pita standar adalah pola pita yang diketahui berasal dari senyawa tertentu. Dengan membandingkan pola pita pada gel dengan pola pita standar, kita dapat menentukan jenis dan ukuran senyawa yang terkandung dalam sampel. Pembacaan data hasil elektroforesis dengan bantuan perangkat lunak khusus biasanya dilakukan dengan menggunakan fitur-fitur perangkat lunak. Untuk menganalisis pola pita pada gel, fitur-fitur ini dapat digunakan untuk mengukur ukuran dan intensitas pita, serta untuk membandingkan pola pita pada gel dengan pola pita standar. Berikut adalah beberapa yang perlu diperhatikan dalam pembacaan data hasil elektroforesis. Yang pertama, jenis gel yang digunakan. Yang kedua, jenis gel yang digunakan akan mempengaruhi ukuran pita yang terbentuk konsentrasi larutan buffer. Yang ketiga, konsentrasi larutan buffer akan mempengaruhi kecepatan migrasi pita. Yang keempat, arus yang digunakan akan mempengaruhi lebar pita. Selanjutnya ada thermal cycler. Alat thermal cycler juga dikenal sebagai thermocycler, mesin PCR, atau amplifier DNA. Adalah alat laboratorium yang penting digunakan untuk mengamplifikasi urutan DNA spesifik melalui proses yang disebut reaksi berantai polimerase atau PCR. Fungsi utama thermal cycler adalah untuk melakukan PCR yang melibatkan siklus pemanasan dan pendinginan, berulang sampel DNA untuk memfasilitasi reaksi enzimatik tertentu. Siklus-siklus ini memungkinkan amplifikasi eksponensial urutan DNA target, membuatnya dapat dideteksi bahkan jika ada dalam jumlah yang sangat sedikit. Untuk cara penggunaan alatnya bisa dibaca di bawah sini. Fungsi bagian alat. Blok thermal adalah bagian terpenting dari thermal cycler. Blok ini terbuat dari logam, biasanya aluminium atau tembaga, dan dipanaskan oleh elemen pemanas. Blok thermal ini menampung tabung reaksi yang berisi campuran reaksi PCR. Pengontrol yang dapat diprogram adalah unit elektronik yang mengontrol suhu blok thermal. Pengontrol ini memungkinkan pengguna untuk merancang dan memasukkan program PCR yang disesuaikan dengan kebutuhan spesifik. Pemegang sampel adalah
Perangkat yang memegang tabung reaksi yang berisi campuran reaksi PCR. Pemegang sampel biasanya dilengkapi dengan sistem pendingin untuk mencegah kondensasi pada tabung reaksi. Tutup adalah bagian yang menutupi blok termal. Tutup ini biasanya dipanaskan untuk mencegah dan penguapan sampel. Pembacaan data hasil thermal cycler dilakukan dengan memperhatikan karakteristik fragmen DNA yang dihasilkan. Fragmen DNA yang dihasilkan dari amplifikasi DNA biasanya memiliki ukuran yang berbeda-beda. Fragmen DNA yang lebih kecil akan bergerak lebih cepat melalui gel elektroforesis, sedangkan fragmen DNA yang lebih besar akan bergerak lebih lambat. Berikut adalah beberapa yang perlu diperhatikan dalam pembacaan data hasil thermal cycler. Bisa disimak di bawah ini. Demikian penjelasan materi yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.